Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah substrat yang bagus untuk jualan ikan hias ya. Dalam artian ini untuk yang low budget atau yang modalnya pas-pasan. Nah, substrat itu kalau berdasarkan ukurannya itu ada dua macam ya. Ada yang halus, ada yang agak kasar, ada yang kasar. Nah, ini contoh adalah substrat yang halus. Ini pasir silika, ini halus halus nomor 2 kayaknya. Ada lagi yang paling halus, itu yang biasanya dipakai untuk air terjun. Nah, tapi saya generalisir aja, ini yang versi halus saja. Kemudian ada juga yang versi kasar. Nah, ini versi kasar, contohnya ini ya. Ini yang medium. Ada juga yang versi kasar banget kan, yang lebih besar. Nah, ini saya generalisir, ini yang versi kasar ya, atau yang medium. Nah, menurut saya untuk dalam hal jualan ikan, bagusnya itu adalah yang versi seperti ini, versi kasar. Kenapa? Alasannya kalau versi kasar, dia ini mudah sekali untuk disikat atau bukan disikat, disifon ya, atau dibuang kotorannya yang mengendap di bawah-bawah. Nah, jadi kita tinggal pakai alat seperti ini. Bisa pakai botol aqua ya, atau bisa juga beli. Saya tidak kurang tahu namanya ini. Intinya kalau kita beli alat untuk menyipon akuarium, pasti nanti ada ujungnya itu ada yang kayak gini. Kemudian kita ambil, kemudian disambung ke selang, itu juga bisa. Jadi tidak perlu pakai alatnya, tinggal pakai ini. Nah, nanti tinggal disifon seperti ini pakai selang sambungannya, nanti lebih mudah, kotorannya lebih mudah terisap. Jadi pasirnya bukan pasir, substratnya ini tidak akan ikut masuk atau tidak sengaja masuk ke dalam selang. Beda kalau yang pasir, bukan model batu tapi model pasir, seperti tadi pasir silika itu. Nah, contohnya seperti ini ya, ini pasir silika. Nah, kalau saya sifon itu pasti nanti kesedot-sedot, dan nanti makin lama akan makin tipis, makin berkurang substratnya, sehingga harus kita tambah lagi. Dan itu kan apa ya, membuang-buang biaya juga kan, harus menambah substrat. Itu kan berarti otomatis banyak yang mubazir, nanti pasir-pasir ini banyak yang terbuang. Nah, ini dalam artian hanya untuk mendisplay atau memajang ikan di akuarium saja ya. Terus saya cari yang ada ikannya. Memajang ikan di akuarium saja ya, bukan untuk mendisplay aquascape. Kalau mendisplay aquascape itu tentunya lebih rumit, lebih complicated lagi ya, harus pakai tidak hanya satu substrat saja, mungkin banyak substrat. Nah, alasannya yang saya jelaskan ini hanya untuk mendisplay ikan di akuarium untuk dijual, jadi nanti mudah membersihkannya, mudah juga mengambilnya. Yang kedua, ketika kita menjaring ikan, kalau pasir itu biasanya akan keruh, karena kan ketika jaringnya itu, misal jaring ini tidak sengaja menyentuh substrat ini kan, nah ini tidak akan keruh. Beda kalau pasir, kalau kita jaring seret ini langsung kotorannya naik ke atas, dan itu sangat bahaya karena bisa jadi nanti akan meracuni ikan, karena kan mungkin di sini ada semacam bom amonia ya. Jadi amonia yang terpendam yang menunggu bom waktu untuk keluar. Nah, kalau ini aman, kita jaring ini tidak sengaja, misalnya ikannya susah ditangkap kan, nah ini aman, tidak menyebabkan bom amonia. Dan ini bagus lagi menjadi rumah bakteri bagi bakteri baik. Semakin banyak substrat, semakin baik untuk rumah bakteri. Namun sebaiknya jangan terlalu tebal juga. Nah, tipis-tipis seperti ini agar mudah untuk menyimpan kotorannya. Kalau terlalu tebal itu nanti agak susah. Nah, contohnya yang ini ya, ini kan pasir. Ini kalau saya jaring pasti akan keruh nanti. Nah, kan pasti akan banyak sekali yang kayak item-item itu naik ke atas itu. Nah, ini bahaya, ini bisa jadi kalau misalnya ada amonia di situ bisa nanti meracuni ikan, kayak asap lah, orang bakar asap. Nah, orang bakar asap, kemudian asap itu mengenai
muka atau hidung orang, pasti kan akan pusing. Gitu juga dengan ikan-ikan yang ada di sini. Misalnya kalau dia terkena ini yang debu-debu air ini, pasti akan pusing juga. Mereka kan banyak sekali kandungan zat-zat tidak baik di situ ya, ada bom amonia di situ. Nah, untungnya di sini tidak ada ikannya. Ini hanya ada beberapa ikan saja. Ya tidak ada jentik nyamuk aja. Jadi di sini itu adalah tank khusus si keong ya, keong air tawar. Jadi kadang kan keong air tawar itu mungkin bertelur ya, bertelur. Nah, fungsinya pasir ini biar nanti kalau ada keong-keong yang anakannya itu bisa sembunyi di dalam sini, atau telurnya mungkin sembunyi di dalam sini. Tapi saya kurang tahu kalau keong itu bertelur nempel di keong air tawar kayak keong batik itu, apakah bertelur di dalam air atau maksudnya di dalam pasir atau dinempel di dinding, saya kurang tahu. Nah, kita lanjut ke pembahasan utama, malah membahas keong ya. Nah, jadi intinya kalau menurut saya bagusnya adalah memakai ini substrat yang kasar ya. Dan ini untuk yang akuarium kecil itu memang bagusnya dikasih substrat, karena bisa menjadi rumah bakteri. Kalau cuma pakai spong filter ini, kalau menurut saya kurang efektif, karena nanti banyak kotoran. Sementara kan ikannya banyak banget, misalnya lebih dari 50 ekor. Nah, itu kan buang kotoran terus di bawah ini kan. Nah, otomatis kita harus rajin menyiponnya. Beda kalau ikannya ada substratnya ini, kadang kotorannya itu terurai dulu atau diurai dulu oleh bakteri baik. Jadi kita tidak perlu rutin untuk menyiponnya. Jadi itu menurut saya dan kata teman saya yang memang dulu jualan pakai akuarium ini. Jadi akuarium ini kan akuarium punya dia, terus saya beli. Nah, dia cerita bagusnya ini pakai substrat. Nah, fungsinya adalah seperti itu tadi, itu sebagai rumah bakteri. Nah, kemudian apalagi itu. Nah, sebaiknya kalau untuk yang low budget itu gunakan substrat yang warna terang seperti putih seperti ini. Alasannya apa? Alasannya nanti tidak perlu memakai lampu. Jadi kalau siang-siang itu kita tidak perlu memakai lampu, karena kan kalau masih pemula itu kan biasanya budgetnya minim ya. Jadi oleh karena itu juga harus menghemat biaya operasional. Salah satunya adalah listrik. Kalau misalnya siang malam dipanjer lampu itu kan pasti boros. Otomatis kita harus menaikkan harga ikan untuk menutupi biaya operasional tersebut. Tetapi dengan memakai substrat warna putih ini akan terlihat terang. Padahal ini di dalamnya hitam ya, itu kan ini aslinya hitam. Karena memang dulu teman saya jualannya itu pakai full lampu itu. Jadi ya kalau untuk yang budget pas-pasan itu sangat tekor, karena karena kan biaya lampunya sangat boros juga kalau kita masih toko pemula. Nah, bisa dilihat ini kan tanpa lampu tapi sudah terlihat terang ya. Nah, yang bawah itu substratnya backgroundnya warna hitam. Ini sepertinya dulu untuk ikan-ikan yang memang menyala di substrat hitam ya, atau background hitam seperti ramiresi dan sebagainya. Nah, tetapi saya kasih dasaran putih dan juga yang besar agar mudah untuk menyiponnya. Jadi fungsinya substrat besar seperti ini bagus sekali untuk yang jualan ikan, khususnya untuk toko-toko yang pemula, karena yang pertama itu mudah sekali membersihkannya. Jadi tidak gampang kesedot, beda dengan pasir. Misalnya dikasih substrat pasir itu gampang sekali tersedot. Kemudian yang kedua itu ketika kita ngambil ikan itu juga aman. Jadi jarang sekali pasirnya ini atau batu-batuannya ini teraduk-aduk kemudian mengangkat amonia yang ada di dalam sini. Kemudian yang ketiga, kenapa saya kasih warna putih atau terang itu biar menghemat pengeluaran juga. Jadi tidak perlu terus-terusan memakai lampu.
Tetapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya atau sisi buruknya itu, ikan-ikan yang harus memakai warna dasaran gelap itu jadi tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya ya. Jadi dia kan ikan-ikan berkamuflase ya, mengikuti suasana atau substrat. Jadi kalau misalnya substratnya putih, nanti ikan-ikan yang harusnya dia bagus di warna gelap itu akan warnanya menjadi pudar. Contohnya ikan ramiresi, itu nanti warnanya akan menjadi pudar, jadi kelihatan transparan. Misalnya blue ramiresi, blue electric nanti menjadi malah kayak silver itu, kayak abu-abu, karena memang kamuflase, karena dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian bagaimana biar warnanya menyala ya, biar ya kita kasih background gelap ya, tapi kan nanti kita harus menambah lampu di atas ini ya, jadi menjadi boros. Jadi untuk yang budget pas-pasan itu, misalnya ada pembeli yang datang itu, kita kasih tahu ini ikan ini akan bagus ketika backgroundnya warnanya hitam gitu. Jadi kita jelaskan saja, jadi orang pasti tahu, oh ini kok warnanya pudar, pasti ditanya gitu, oh ini harus dipakai background warna hitam, background warna gelap dan sebagainya. Jadi ini hanya trik atau tips untuk menghemat biaya operasional juga. Kan kalau memakai full listrik kan, 24 jam pakai listrik, itu kan pasti pakai lampu maksudnya, itu kan pasti akan boros secara operasional. Nah otomatis kan bagaimana cara menutupi kan itu kan dengan misalnya menaikkan harga ikan. Tapi kan kita kan juga lihat juga, kalau misalnya masih toko baru, masih pengunjung sepi, itu kan itu malah bahaya, nanti menjadi bumerang. Jadi maunya dikasih sesuatu yang bagus biar cepat laku, tetapi karena ikannya jadi kemahalan karena hal itu, nah akhirnya orang yang datang atau yang beli malah jadi berkurang atau sedikit. Jadi kita harus mengakali dengan hal itu. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.